Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GBD LSD Magelang. Tuhan memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam kitab Ayub pasal 11. Ayub pasal 11 saya akan membacakan ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa cela, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan asal menuduh. Kalau kita mengobservasi di dalam kitab Ayub pasal yang ke-11, siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam ayat-ayat tersebut? Di sana masih sama dengan pasal-pasal yang sebelumnya, yaitu Ayub bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ayub bersama dengan Elifas, Bildad, dan Sofar. Peristiwa apa yang terjadi di dalam Ayub pasal 11? Di dalam Ayub pasal 11 ini, Sofar menuduh Ayub telah melakukan kejahatan dan kecurangan sehingga Ayub mengalami penderitaan. Ayub mengalami bencana. Sofar menganjurkan kepada Ayub untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosanya, bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan Ayub. Di mana peristiwa ini terjadi? Ya di rumah Ayub, di tanah Uz, karena sahabat-sahabatnya sedang mengunjungi Ayub, membesuk Ayub. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, kalau Elifas menganggap Ayub berdosa, walaupun dosanya tidak besar, itu dalam Ayub pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6, dan Bildad menganggap bahwa Ayub itu berdosa, melakukan dosa yang serius, walau tidak seserius dosa anak-anaknya, dalam Ayub 8 ayat 1 sampai yang ke-7. Sofar ini dalam Ayub pasal 11 menuduh Ayub dengan lebih parah lagi. Sofar menuduh, asal menuduh Ayub. Sofar beranggapan bahwa Ayub tidak seharusnya membual. Ayub seharusnya tidak menyatakan dirinya tidak bersalah. Di dalam Ayub 11 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Sofar berharap agar Allah sendiri yang kemudian berfirman kepada Ayub untuk mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak memperhitungkan kepada Ayub sebagian daripada kesalahannya yang besar. Itu dalam ayat yang ke-6, Ayub 11 ayat yang ke-6. Allah tahu bahwa Ayub adalah penipu. Itu pendapat Sofar. Allah itu tahu bahwa Ayub itu penipu. Tetapi jika Ayub mau membuka hatinya, jikalau Ayub mau menjauhkan dirinya dari kejahatan, Ayub dapat dilepaskan dari penderitaannya. Dan Ayub akan menjalani hidup dengan tenang. Itu dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Sofar begitu marah kepada Ayub
Sofar menuduh Ayub terus membela diri. Sehingga Sofar menganggap bahwa Ayub adalah seorang penipu yang sangat berdosa. Apa yang diucapkan oleh Ayub bahwa dia tidak bersalah, dia akan didapati benar, dianggap oleh Sofar itu Ayub itu mengeluarkan perkataan yang menipu. Ayub sedang membela diri. Dan yang seharusnya bersyukur, Ayub seharusnya bersyukur karena Allah tidak memperhitungkan semua dosanya. Itulah anggapan Sofar. Karena itu Sofar menyuruh Ayub untuk mengakui dosanya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, bertobat, meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan dan kecurangan, supaya hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita sedang membesuk, ada teman, ada saudara yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang sakit, yang sedang mengalami musibah atau menghadapi masalah. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bijaksana dalam berkata-kata, dalam bertindak, sehingga kedatangan kita itu menjadi berkat. Kehadiran kita itu bisa menjadi berkat bagi orang yang kita kunjungi, yang kita besuk. Jangan seperti sahabat-sahabat Ayub yang asal menuduh. Mereka menuduh Ayub pasti sudah melakukan kejahatan. Mereka menuduh Ayub pasti sudah melakukan kecurangan. Mereka menuduh Ayub pasti sudah berdosa. Sehingga Ayub mendapat celaka, mengalami penderitaan, mengalami musibah. Itu akibat dari perbuatan Ayub yang jahat. Itu buah dari perbuatan Ayub yang di dalam dosa. Dan mereka menyuruh Ayub untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan kehidupannya. Sahabat-sahabat Ayub menuduh Ayub. Mereka asal menuduh. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak boleh asal menuduh. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kalau ada orang yang sedang mengalami musibah, sakit, dan lain sebagainya, biarlah ketika kita hadir, kita menghibur, kita menguatkan, kita memberikan dorongan agar tetap semangat, kita memberikan dorongan agar tetap setia kepada Tuhan, kita memberikan dorongan agar terus percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Mungkin mereka mengalami penderitaan, ya kita hiburkan bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan pasti menolong pada waktunya, Tuhan pasti memulihkan. Tetaplah percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan. Kita berikan kekuatan, penghiburan. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi bukan malah menghakimi seperti sahabat-sahabat Ayub. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bijaksana di dalam berkata-kata, di dalam bertindak. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, jangan asal menuduh. Apalagi kalau kita tidak punya bukti, tidak tahu yang sebenarnya, jangan asal menuduh. Seperti sahabat-sahabat Ayub, karena itu tidak meringankan beban Ayub. Justru membuat Ayub itu semakin terpuruk karena perkataan dari sahabat-sahabatnya.
Ayub semakin tertekan. Ayub kecewa dengan kehadiran sahabat-sahabatnya. Jangan sampai karena kita asal menuduh sehingga membuat orang kecewa terhadap kita. Semangatnya tidak dibangkitkan, tetapi malah semakin lemah karena perkataan kita yang asal menuduh. Bijaksanalah di dalam bersikap dan berkata-kata. Minta pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, sehingga kita dapat berkata-kata dengan tepat, dengan bijak, dengan baik, sehingga menjadi berkat bagi orang yang kita kunjungi, orang yang kita besuk, orang yang kita jenguk. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat baik dan sungguh baik, Allah yang selalu ada bersama dengan kami umat-umat-Mu. Apapun keadaan kami, apapun yang kami alami, Engkau Allah yang setia, Allah yang memberi kami kekuatan, Allah yang menghiburkan kami, Allah yang menopang kami, bahkan Allah yang menolong kami. Biarlah Engkau pakai kami, umat-umat-Mu, untuk menjadi berkat bagi sesama kami, melalui perkataan kami, melalui tindakan kami Tuhan. Perkataan kami bukan perkataan yang melemahkan, perkataan kami bukan perkataan yang membuat orang lain sakit hati Tuhan. Tetapi biarlah perkataan kami boleh membangkitkan semangat, memberikan dorongan, supaya mereka terus berharap, bersandar, dan tetap setia kepada Engkau Tuhan. Memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami keluarga GPD El Shaddai Magelang telah belajar mengenal Kristus, telah mendengar dan menerima pengajaran di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.